Sang Majusi memberikan jawaban yang ia tidak sangka-sangka. Ia katakan, "Tuan Syekh, apa yang kau lihat tadi malam di dalam mimpimu juga aku lihat di mimpiku." Perempuan keturunan Rasulullah itu terpaksa pergi meninggalkan kota yang ia tinggali. Sebelumnya, ia bersama suaminya yang juga keturunan Rasulullah serta putri-putri mereka berada di kota Balkh. Sepeninggal suaminya, perempuan itu tidak memiliki pekerjaan. Ia malu untuk meminta-minta karena berusaha menjaga nama baik mendiang suaminya di tempat itu. Akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan kota itu. Ia lalu masuk di sebuah desa di kota Samarkand. Di sana dalam kondisi lelah dan lapar, ia menitipkan putri-putrinya di masjid sementara ia terus berjalan mencari makan untuk mereka. Di perjalanan dia melihat sebuah keramaian, jamaah begitu banyak mengikuti sebuah pengajian. Ia bertanya, "Siapa sosok itu?" Warga mengatakan, "Beliau adalah syekh yang paling dihormati di kota ini." Setelah acara tersebut selesai, perempuan ini lalu mendekati sang syekh. Dengan lirik ia berkata, "Tuan, aku dan putriku seorang musafir di kota ini. Kami kelaparan." Ia dengan malu-malu lalu menyampaikan, "Tuan, sebenarnya aku adalah keturunan Rasulullah. Aku, nasabku masih tersambung dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib." Mendengar pernyataan itu, dengan dingin sang syekh bertanya, "Kau punya bukti?" Perempuan tersebut tidak menyangka jawaban itu. Ia hanya mengatakan bahwa saya baru di desa ini dan di desa ini tidak ada yang mengenalku. Mendengar jawaban itu, sang syekh pergi meninggalkan perempuan itu begitu saja. Tentu saja dia sedih dan kecewa, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Perempuan itu kembali melanjutkan perjalanan. Ia lalu melihat satu sosok yang berpakaian mewah, menunjukkan bahwa ia seorang yang kaya raya. Lalu bertanyalah ia kepada warga sekitar, siapa orang itu. Warga mengatakan ia saudagar besar di kota ini, tetapi ia bukan seorang muslim, ia seorang Majusi. Perempuan ini memberanikan diri mendekati orang tersebut, menceritakan apa adanya persis seperti yang diceritakan oleh sang syekh. Tetapi tidak disangka, ternyata ia justru merespon dengan sangat baik, mengajak perempuan itu ke rumahnya, bahkan meminta pembantunya untuk menjemput putri-putri perempuan itu menyusul ke rumahnya. Pada malam harinya, sang syekh yang pertama ditemui tadi tertidur. Dalam mimpinya, ia melihat peristiwa hari kiamat di mana jutaan orang berbondong-bondong berdesak-desakan ingin mendekati satu sosok yang tampan dan bercahaya. Taulah ia bahwa sosok itu tidak lain adalah Rasulullah. Tahu itu Rasulullah, ia juga lalu ikut berdesak-desakan, merangsek masuk bersusah payah sampai akhirnya bisa dekat dengan Rasulullah, lalu berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, lihat aku, kasihani aku, bantu aku. Aku juga adalah umatmu." Mendengar suara itu, Rasulullah balik dan dengan wajah dingin bertanya, "Oh umatku, kau punya bukti?" Terang saja pernyataan itu mengagetkan sang syekh. Dalam keadaan diam tertegun tidak tahu menjawab apa, sekali lagi Rasulullah berkata, "Kau punya bukti?" Jawaban itu membuat sang syekh tersentak bangun. Ia mengerti apa maksud pertanyaan Rasulullah, karena kalimat itu adalah kalimat yang sama persis ia ucapkan pada perempuan tadi siang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah.
Sang syekh lalu berlari mondar-mandir ke sana kemari mencari perempuan tersebut, sampai kemudian mendapatkan informasi bahwa perempuan itu bersama putrinya tinggal di rumah saudagar Majusi. Tanpa membuang waktu mendatangi rumah si Majusi, dan saat bertemu berkata, "Tuan, apa benar seorang perempuan keturunan Rasulullah dan putrinya ada di rumahmu?" Majusi itu menjawab, "Iya, benar." "Tuan," ia kembali bertanya, "bolehkah aku menjemput mereka biar mereka tinggal kujamu di rumahku?" Majusi itu berkata, "Tidak, mereka tetap tinggal di rumahku." Syekh itu lalu kembali berkata, "Tuan, aku akan membayarmu 1000 dinar jika engkau mau menyerahkan kepadaku." Sekali lagi Majusi itu berkata, "Tidak, mereka tinggal di rumahku." Terang saja jawaban ini membuat sang syekh bingung. Lalu berkata, "Mohon maaf Tuan, Tuan ini bahkan bukan seorang muslim. Tuan ini adalah seorang Majusi. Apa yang membuat Tuan kekeh mempertahankan mereka di rumah Tuan?" Mendengar pertanyaan itu, sang Majusi memberikan jawaban yang ia tidak sangka-sangka. Ia katakan, "Tuan Syekh, apa yang kau lihat tadi malam di dalam mimpimu juga aku lihat di mimpiku. Apa yang kau harapkan, yakni diakui sebagai umat Rasulullah, itu adalah milikku, itu hakku." Sesudah itu sang Majusi menceritakan bahwa ia telah masuk Islam, telah bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Dari kisah ini kita harusnya bisa mengambil pelajaran terkait perdebatan soal nasab habaib di negeri kita. Dari seluruh perdebatan, apapun argumennya, alasannya, alat yang digunakan, pada akhirnya hanya ada 2 kesimpulan. Para habaib bukan keturunan Rasulullah, atau yang kedua, mereka benar-benar keturunan Rasulullah. Kalau kita asumsikan pada yang pertama, anggap saja kita sudah begitu meyakini, begitu mempercayai mereka habaib ini adalah keturunan Rasulullah, dan ternyata setelah meninggal dunia di akhirat terbukti mereka bukan keturunan Rasulullah. Lalu apa ruginya? Ya tentu saja rugi, karena kita sudah sangat menghormati mereka. Loh, bukannya menghormati adalah ajaran Islam? Kepada sesama, kepada bahkan non-muslim juga kita diajari untuk menghormati. Ya kami merasa rugi karena kami menghormati mereka secara berlebihan. Loh, kenapa Anda mau menghormati secara berlebihan? Bukankah dalam Islam sudah diajarkan untuk tidak bersikap berlebih-lebihan? Ya kami terpaksa menghormati berlebih-lebihan karena mereka minta seperti itu. Mereka memandang diri mereka lebih mulia daripada kita. Mereka memandang bahwa mereka itu lebih utama daripada kita. Dan jika tidak memenuhi keinginannya, mereka mengatakan kita kualat dan tidak akan mendapatkan syafaat Nabi. Loh, apakah yang memberikan syafaat Nabi itu mereka? Syafaat Nabi itu terutama diberikan oleh Rasulullah. Dan kalau mereka melakukan hal-hal yang aneh, kenapa tidak tinggalkan saja? Tidak perlu diikuti, tetapi bukan berarti tidak dihormati. Ya, tapi mereka ini kan keturunan Nabi, mereka pasti dekat dengan Nabi dan didengarkan oleh Nabi. Qabil yang membunuh saudaranya Habil juga jelas-jelas adalah putra seorang Nabi, putra Nabi Adam. Kan'an adalah putra Nabi Nuh yang ternyata pada akhirnya ikut tenggelam dalam peristiwa banjir Nabi Nuh. Apakah kira-kira mereka juga akan mendapatkan keselamatan kalau itu alasannya? Nasab sama sekali bukan jaminan baiknya akhlak. Ya itu dia, karena akhlak mereka sangat buruk, maka kami merasa rugi mengikuti mereka. Lah kalau memang akhlaknya dianggap buruk, fokuslah mengkritik pada akhlaknya, bukan pada persoalan nasabnya. Sekali lagi, tidak ada alasan bagi kita untuk rugi ketika meyakini mereka sebagai keturunan Nabi, sepanjang kita tidak bersikap berlebihan atau meninggalkan justru ketika mereka meminta hal-hal yang berlebihan
dan sepanjang kita tetap terus menghormati mereka, lalu apa ruginya? Justru ada kemungkinan kita mendapatkan penghargaan, pahala dari Allah karena sudah berprasangka baik pada mereka. Kita sudah melakukan sesuatu karena kecintaan kita kepada Allah meskipun itu keliru. Dan prasangka baik inilah bukti bahwa kita ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang terjadi adalah kedua. Ternyata yang benar adalah mereka keturunan Rasulullah. Sementara di dunia ini kita sudah meragukan, kita sudah menyebarkan konten-konten yang menyerang mereka, bukannya justru yang berprasangka baik pada mereka. Kita sudah menyampaikan ujaran kebencian, kemarahan, dan dendam mencemooh, mencela-cela mereka. Di akhirat nanti bukan hanya rugi, tetapi kita hancur. Keselamatan di akhirat nanti bukan ditentukan oleh amal ibadah kita, karena itu tidak akan cukup menyelamatkan kita. Amal ibadah kita hanyalah sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan Allah, sehingga Allah memberi rahmatnya. Dan rahmat Allah yang paling pasti adalah syafaat dari Rasulullah. Pertanyaannya, mungkinkah Rasulullah memberikan syafaat kepada orang yang justru menyakiti hatinya, mencederai nama baik keturunan-keturunannya? Rasulullah kan orang yang sangat penyayang. Ia pasti mendoakan agar semua dijamin masuk surga umat-umatnya. Iya, benar. Persoalannya adalah ketika seluruh orang berbondong-bondong, seluruh orang berdesak-desakan ingin bertemu Rasulullah karena jaminan masuk surga bagi umatnya, dan tiba giliran kita berada di dekat Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, selamatkan aku juga ada umatmu." Lalu ketika itu Rasulullah menatap kita dengan dingin dan berkata, "Oh umatku, kau ada bukti?" Kita mau menjawab apa? Istighfar.